Alhamdulillah kita dipertemukan lagi untuk di bab yang ketiga ini, yang mana di sini kita akan membahas tentang perkembangan penulisan hadis dalam lintas sejarah Islam. Yang mana di sana itu kita akan membahas poin-poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu pro dan kontra penulisan hadis. Yang kedua yaitu penulisan hadis pada masa Rasulullah dan sahabat. Yang ketiga tentang penulisan hadis pada masa kodifikasi, dan yang terakhir tentang penulisan hadis pada masa pasca kodifikasi. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Saya mulai dari pro dan kontra penulisan hadis. Jadi pada masa awal Islam terdapat dua pandangan berbeda mengenai penulisan hadis. Pendukung penulisan berargumen bahwa catatan tulisan penting untuk menjaga keaslian ajaran Nabi Muhammad SAW dan memudahkan pewarisan ilmu ke generasi selanjutnya. Namun, ada juga yang menolak penulisan karena khawatir akan kesalahan penyalinan dan takut bahwa penulisan bisa mengurangi tradisi hafalan yang diyakini lebih menjaga kemurnian dari hadis tersebut. Dan untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang penulisan hadis pada masa Rasulullah dan juga sahabat. Jadi selama masa Rasulullah dan para sahabat, hadis lebih banyak disampaikan secara lisan. Beberapa sahabat memang buat catatan pribadi, tetapi belum ada penulisan yang sistematis. Penghafalan dan periwayatan langsung menjadi metode utama untuk menjaga keaslian dari hadis tersebut. Dan untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai penulisan hadis pada masa kodifikasi. Jadi setelah masa sahabat, kebutuhan untuk mengumpulkan hadis secara rapi dan terpercaya semakin besar. Ulama seperti Imam Malik, Imam Bukhari, dan Imam Muslim memainkan peran penting untuk mengkodifikasi hadis dan dengan metode ilmiah, menyeleksi hadis yang sahih dan membuang yang palsu. Kodifikasi ini menjadi dasar utama dalam ilmu hadis. Dan untuk pembahasan yang keempat yaitu tentang penulisan hadis pada masa pasca kodifikasi. Setelah kodifikasi, penulisan hadis terus berkembang. Para ulama menulis karya-karya penjelasan, komentar, dan penelusuran sanad yang lebih mendalam. Metode kritik hadis juga semakin canggih, menjadi penulisan sebagai sarana penting dalam pendidikan dan pengajaran agama Islam. Jadi pada kesimpulannya, perjalanan penulisan hadis menunjukkan bagaimana umat Islam berupaya menjaga ajaran Nabi Muhammad SAW agar tetap benar dan dapat difahami oleh generasi-generasi berikutnya melalui tulisan dan juga kajian ilmiah. Jadi baik, saya pikir cukup untuk pembahasan di bab ketiga ini. Saya ucapkan terima kasih untuk sebesar-besarnya. Wabila taufiq wal hidayah, warridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.